Melvin terpental lagi dan menabrak beberapa satpam. Sekelompok satpam itu juga jatuh ke lantai. Kali ini mereka menggunakan tenaga yang kuat sehingga beberapa satpam jatuh ke lantai dan mereka kesakitan. Beberapa satpam ini ingin menangis dan tak berdaya. 2 kali mereka hendak menyerang tetapi malah ditindih hingga hampir lumpuh oleh Melvin. Apakah para satpam ini tidak malu? Semua orang yang berada di tempat kejadian merasa terkejut. Apakah dia masih merupakan pelayan yang bekerja dengan kami pada saat itu? Apakah dia masih merupakan pengecut yang bisa diganggu oleh semua orang dan tidak berani melawan itu? Tidak, dia bukanlah pengecut. Berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan sekarang sudah cukup untuk menghancurkan ratusan dari mereka. Dia bukan tidak berani melawan, tetapi malas mempermasalahkan dengan mereka. Melvin memuntahkan darah dari mulutnya dengan marah dan berteriak, "Panggil polisi. Aku akan, panggil polisi, tangkap dia, ehem." Dia berteriak terlalu keras, suaranya menjadi serak. Pelayan itu segera mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memanggil polisi. Reka menghelakan nafas dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Petrus. Petrus, bagaimana cara kamu mendidik karyawan? Mereka bahkan berani pukul bos. Melvin berkata dengan marah, "Bos. Kamu, sialan, bos. Puih. Hari ini, kamu panggil siapa juga tidak guna, ahem." Ketika Petrus mendengar hal ini, kepalanya tiba-tiba menjadi besar. Tak perlu dikatakan lagi, karyawan restoran bertengkar dengan Reka. Dia buru-buru berkata, "Tuan Valkyrie, bisakah kamu nyalakan speaker?" Reka menyalakan speaker, "Sudah." Petrus langsung marah, "Melvin, sialan. Berani betul sampai pukul bos, kalian tidak tahu diri. Cepat sujud pada bos. Jika bos tidak ingin maafkan kalian, kalian tunggu dan lihat keluarga kalian hancur saja." "Sialan, aku selalu memperlakukan Tuan Valkyrie dengan hormat. Mengapa kalian berani menyinggung Tuan Valkyrie?" "Apa, bos? Reka Valkyrie adalah bos mereka." Reaksi pertama Melvin adalah salah mendengar. Dia segera membela, "Tuan Eropah, kamu tidak salah. Reka hanyalah mantan karyawan perusahaan saja, mana mungkin dia bisa jadi bos. Apakah kamu tertipu olehnya?" "Petrus Eropah, buat apa bohong untukmu, dasar sialan. Memangnya aku tidak tahu siapa bos ya? Cepat sujud, sialan, kenapa aku tidak dengar suaranya? Sekarang bukti sudah kuat, Reka adalah bos restoran Michelin. Mereka bahkan ingin memukul bos, cari mati saja." Puih. Dalam keadaan yang mendesak, Melvin langsung memuntahkan seteguk darah dan pingsan di tempat. Hal itu sangat menakutkan, dia pingsan karena ketakutan. Pada saat ini, hati mereka terasa sangat kacau. 5 tahun, hanya dalam 5 tahun. Reka hanya menggunakan waktu 5 tahun dari seorang pelayan menjadi pejabat tinggi saat ini. Tidak hanya mengakuisisi restoran Michelin, dia bahkan memerintahkan Petrus, orang terkaya di kota Geffen, untuk melakukan banyak hal untuknya. Berdasarkan statusnya yang hebat ini, mereka bahkan tidak pantas untuk menatapnya. Ya Tuhan, mereka tidak bisa membayangkan apa yang dialami Reka dalam 5 tahun terakhir. Reka melirik beberapa satpam, para satpam itu tiba-tiba menggigil dan berlutut untuk meminta pengampunan. "Bos, kami salah. Bos, kami juga terpaksa. Jika kami tidak dengar perintah Melvin, dia akan potong gaji kami." "Iya, bos, kasih kami satu kesempatan lagi." Reka berkata dengan cuek, "Bawa Melvin ke kantor polisi, tuntut dia melakukan penyuapan dan penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi." Beberapa satpam segera menganggukkan kepala dengan cepat, kemudian menahan rasa sakit tubuh fisik dan menyeret Melvin pergi. Reka melihat sekeliling, pada akhirnya pandangan itu jatuh pada seorang gadis dengan rambut kuncir satu, "Gwenny, kedepannya kamu yang gantikan posisi Melvin jadi manajer restoran." Setelah mengatakan demikian, dia masuk ke dalam restoran. Kemudian melihat penampilan Gwenny, air mata penyesalan mengalir di wajahnya. 5 tahun lalu, ketika Reka pertama kali datang ke restoran, Gwenny banyak membantu Reka.
Setelah lama bersama mereka memiliki perasaan, keduanya pernah saling menyukai. Hanya saja setelah itu, dia merasa bahwa Reka lemah, pengecut dan tidak ada keinginan untuk maju, jadi dia sengaja mengasingkannya, bahkan memarahinya di belakang bahwa dia tidak memiliki masa depan. Sekarang fakta membuktikan ternyata dirinya yang buta pada saat itu sehingga melewatkan orang berbakat seperti itu. Kehilangan 1 triliun, tidak, hal itu seperti kehilangan puluhan triliun. Pada akhirnya dia tidak bisa menahan diri, dia langsung menangis. Para karyawan yang tidak mengerti tentang situasinya mengira dia menangis kegirangan karena telah menjadi manajer. Semua orang menundukkan kepala dengan diam dan kembali bekerja di restoran Michelin. Di dalam sebuah kamar yang paling mewah di restoran Michelin. Ketika Jericho melihat pandangan pertama dari Tokia, matanya berbinar. Cantik, sangat cantik, terlalu cantik. Luar biasa cantiknya. Pada awalnya dia mengira penampilan Dakota sudah sangat cantik, tetapi tidak menyangka bahwa penampilan ataupun postur tubuh Tokia lebih bagus dari Dakota. Hal yang paling penting adalah aura di tubuhnya adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Dakota. Aura yang unik ini membuat Jericho tergoda dan tidak bisa mengontrol diri. Tidak menyangka bahwa ada seorang gadis yang begitu luar biasa di dunia ini. Jika membandingkan tentara bayaran wanita yang pernah dia mainkan sebelumnya dengan Tokia, mereka itu adalah Taik. Jericho memainkan kotoran itu selama 10 tahun. Pada saat ini, dia diam-diam memutuskan untuk memusnahkan Reka dan merebut Tokia darinya. Ini adalah misi pertamanya, pertama kali bertarung dengan lawan harus melakukan dengan baik. Tak lama kemudian, Reka masuk. Dakota berkata dengan nada suara yang menghina, "Pria tidak becus sudah datang ya, ayo duduk." Penampilan Reka penuh dengan ketidakberdayaan, tampaknya di dalam kehidupan ini dia tidak dapat mengubah pemikiran Dakota terhadap dirinya lagi. "Berani marah pahlawan, apakah kamu tidak takut pantat mekar?" Reka telah duduk. Jericho menjentikkan jarinya, "Pelayan, pesan makanan." Pelayan itu buru-buru berjalan kemari dan meletakkan 2 menu di atas meja. Jericho mengambil menu dan menyerahkannya kepada Dakota dan Tokia, 2 wanita yang cantik, silakan pesan. Dakota mengambilnya, terima kasih. Tokia hendak mengambil menu tersebut, tetapi Reka langsung mengambil menu itu dan melihatnya dengan senang hati. "Istriku, musim semi di New York ini adalah hidangan khas di restoran ini, harus pesan. Manis rimbol ini juga enak, pesan 1. Terus kue coklat ini, ku dengar bisa jadi cantik, pesan 1 juga." Wajah Dakota menjadi suram, dia berkata dengan kesal, hei, Reka, apakah kamu tahu sopan tidak? Etika dasar tentang memprioritaskan wanita saja tidak ngerti, kamu bisa belajar dari Kak Vaske." Reka berkata, "Bukankah kalian para wanita selalu menganjurkan kesetaraan antara pria dan wanita? Mengapa sekarang kamu ingin aku memprioritaskan wanita lagi?" "Dakota, aku malas debat dengan kamu. Aku katakan padamu, hari ini Kak Vaske yang traktir, Kak Vaske minta siapa pesan makanan, maka orang itu yang pesan. Jika kamu ingin pesan makanan, kamu bayar sendiri." "Oh, aku lupa. Kamu itu lelaki yang mengandalkan wanita, mana ada uang untuk bayar tagihan." "Reka, hehe, aku tidak perlu bayar kalau makan di sini." "Dakota, apakah kamu memiliki kepala yang lebih besar atau leher yang lebih tebal daripada orang lain? Mengapa kamu pesan makanan tidak perlu bayar?" "Reka, karena aku adalah pemilik restoran ini." "Dakota, puih. Kamu mau bas aku ngakak ya? Jika kamu benar-benar pemilik restoran ini, apakah kamu masih perlu mengandalkan wanita?" "Puih, menyesal undang kamu datang makan." "Tokia, kamu pesan saja." Dakota mengambil menunya dan menyerahkannya kepada Tokia. Pada saat ini, Tokia merasa malu. Pacar dari sahabat baiknya adalah seorang lelaki sejati, tetapi pacar dirinya justru berperilaku seperti gembel dan bergaya hingga mengatakan bahwa restoran Michelin ini miliknya. Jika tahu sejak awal, Tokia tidak akan membawanya ke sini.
Wanita itu menarik-narik ujung baju Reka sebagai isyarat untuk menyuruhnya tidak usah banyak bicara, lalu serius memesan makanan. Jericho berniat mempermalukan Reka, lalu tersenyum, aku dengar kalau orang ini selera makannya tidak baik, hanya bisa makan nasi yang lunak. Pelayan, tolong berikan dia semangkuk bubur, terima kasih. Dakota pun tertawa, benar sekali, akan lebih baik kalau dimasak hingga hancur. Pecundang cocok makan bubur. Reka menatap Jericho dengan tatapan datar, kamu menanggap rendah orang yang makan nasi lunak, apakah kamu merasa lambungmu sudah kuat? Pelayan, berikan dia seporsi sup daging. Dakota berkata dengan emosi, pergi sana, di sini bukan tempatmu untuk berbicara. Hari ini aku, Kak Vasquez sudah booking semua, jadi kamu harus makan apapun yang aku perintahkan. Prinsipku masih tetap sama, ketika kamu sudah punya kemampuan untuk booking maka barulah kamu punya hak untuk berbicara, jadi sekarang ini tutup mulutmu yang bau. Reka menjawab, jadi aku tidak usah berbicara lagi ya, padahal aku adalah bos di sini, apakah masih perlu booking? Jericho tertawa, benarkah? Kalau begitu aku ingin lihat, apakah pelayan akan mendengarkan ucapanku sebagai pelanggan VIP atau mendengarkan perintahmu sebagai bos? Dakota dan Tokia memesan makanan dengan cepat, dan pelayan pun pergi ke dapur untuk mempersiapkan pesanan mereka. Tidak lama kemudian, pelayan datang mengantarkan menu pesanan Dakota dan Tokia, dekorasinya indah dan unik, aromanya pun sangat wangi, benar-benar membuat orang segera ingin menyantapnya. Bukannya Dakota buru-buru makan, dia malah tersenyum dingin, apakah bubur untuk bos kalian masih belum selesai dibuat? Baru saja sang pelayan mau membuka mulut, Jericho sudah memotong duluan, Dakota, bukankah kamu sudah bilang kalau buburnya harus dimasak hingga lunak? Bubur tidak akan bisa lunak dalam waktu sekejap. Dakota pun tersenyum, benar, kalian masak pelan-pelan saja. Kamu hidangkan setelah kami selesai makan juga tidak terlambat. Dakota mulai makan pelan-pelan sambil memperhatikan Reka. Reka sama sekali tidak merasa dipermalukan, ekspresinya malah sangat tenang dan alami. Dakota menggerutu dalam hati, orang ini tidak tahu malu ya, sepertinya cara apapun yang digunakan oleh Xiao Mage untuk mengusiknya tidak akan berguna. Lumpur tidak akan menempel di dinding. Sedangkan Tokia tidak makan. Melihat situasi sekarang ini, kelihatannya Reka hanya bisa makan bubur saja. Karena dia tidak ingin terlalu mempermalukan Reka, maka Tokia memutuskan untuk membagi makanannya dengan Reka. Tidak lama kemudian, pelayan datang lagi mengantarkan seporsi makanan. Pelayan itu menghidangkan makanan dengan hati-hati dan meletakkannya di atas meja. Jericho mengulurkan tangannya untuk menerima hidangan tersebut supaya terlihat sopan, terima kasih. Tak disangka pelayan itu malah menarik kembali hidangannya dan berkata, maaf, Tuan, hidangan ini bukan untuk Anda. Apa? Jericho mengerutkan kening. Mata orang-orang terbelalak, lalu melihat pelayan itu menghidangkan menu makanan yang sangat indah itu ke hadapan mereka. Tuan Valkyrie, selamat menikmati. Sial. Amarah Jericho hampir meledak, dasar pelayan tidak berguna, dia bahkan berani tidak mentaati perintahnya, dan mempermalukannya. Dia mengangkat tangannya diturunkan atau tidak jadinya dia serba salah. Dakota dan Tokia pun termangu, mereka hanya memandang si pelayan dengan tatapan aneh. Jericho adalah seorang pelanggan VIP yang telah membooking, lalu si pelayan biasa ini berani membantah perkataan seorang VIP. Bukankah ini namanya cari mati? Tepat ketika Jericho mau menyemburkan marahnya, pelayan itu bergegas menjelaskan, Tuan, kami juga sudah menyiapkan hidangan untuk Anda. Silakan duduk menjauh sedikit, karena porsi makanan ini cukup besar, saya khawatir akan menyenggol Anda. Api emosi di dalam dada Jericho pun mulai padam. Mereka tidak menghidangkan bubur untuk Reka. Sekelas restoran Michelin pasti tidak punya menu rendahan seperti itu, dan lagi pula menghidangkan bubur pasti akan membuat pelanggan marah. Mereka menyiapkan sebuah hidangan yang lebih besar dan lebih indah dibandingkan dengan milik Reka, jadi anggap saja mereka telah memberinya muka.
Restoran ini cukup mampu menjalankan bisnisnya. Dia bahkan berharap kalau restoran Michelin ini akan menghidangkan hidangan kejutan apa untuknya. Di saat dia sedang menanti-nanti, sang pelayan pun menghidangkan hotpot besi ke atas meja.